Artinya Maranatha? Sekolah minggu masa kini? Gak tahu. Sekolah minggu masa lalu? Jadi nama Marta itu berasal dari kata tadi yang disebutnya sama, Mar, bahasa atau Tuhan. Jadi Marta itu artinya adalah Tuan Putri. Bahasa Jermannya Doro Putri. Tuan Putri itu Marta. Jadi Marta di dalam cerita Alkitab kita saat ini juga diperlihatkan bahwa dia itu memiliki rumah di sebuah kampung. Nampaknya rumahnya Marta itu cukup besar sehingga bisa menampung Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kemudian pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke rumahnya Marta, kemudian Marta sibuk sekali. Kenapa Marta sibuk? Cuci piring, potong-potong kue, ya, memasak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang ke rumah. Nah, di sini Bapak Ibu, adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan, siapa di sini yang tidak kesal kalau ada tamu penting datang ke rumah, malah saudaranya jogrok di depan si tamu? Tentu aja gitu. Tapi kita ini lagi sibuk. Coba kita bayangin diri kita itu jadi Marta. Lagi sibuk-sibuk beres rumah, kakak atau adik kita duduk doang. Kesel tidak? Ya, gak kesel? Bagus. Tapi ceritanya Marta di dalam Alkitab kita itu marah sekali. Bahkan dia bilang apa ke Tuhan Yesus? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dia marah. Terus dia bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, itu loh, si Maria duduk doang. Dia tidak bantu saya. Itu kemarahan Marta. Dan yang salah di sini apa? Yang salah apa? Bukan Marta. Yang salah adalah sikapnya Marta yang ingin Tuhan Yesus juga marah ke Maria. Ya kan? Marta di sini ingin mengajak supaya Tuhan Yesus ikut-ikutan marah dan ngomelin Maria. Itu yang salah. Kalau Marta pengen supaya Maria turut membantu, itu benar. Lah ada tamu kok, ya bantu. Tetapi ketika Marta menginginkan Tuhan Yesus ikut-ikutan marah, itu yang tidak. Itu sama kayak kita, misalnya sedang kesel sama teman, saudara, orang tua, adik, atau siapapun orang lain di dalam hidup kita. Terus kemudian kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kutuk dia jadi kodok, Tuhan. Ubah dia jadi kodok, biar jalannya lompat-lompat, Tuhan. Soalnya dia jahat sekali. Atau Tuhan, ubah dia jadi semut, biar suaranya kecil, soalnya dia suaranya itu nggak enak kalau didengar. Kita kesal kepada orang lain, terus kemudian kita mengajak Tuhan ikut kesal juga pada orang lain itu. Itu tidak boleh. Makanya Tuhan Yesus kemudian mengingatkan, Marta, ya, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Padahal tamunya kan Tuhan Yesus. Harusnya Tuhan Yesus yang disambut. Kalau kamu mau beres-beres, sebelumnya dong harusnya, bukan sekarang, gitu kan? Atau kamu sambut dulu, misalnya Tuhan Yesus mau apa, kopi atau teh? Itu disambut dulu, dengarkan dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan, baru kita kemudian sibuk. Tapi Marta menyibukkan diri dengan banyak hal. Marta jadi baper karena dia itu capek.
Dan di gereja ini juga seringkali kita bertemu dengan orang-orang baper. Saya loh melayani terus, tiap hari saya di gereja. Ini keluh kesahnya Mas Kris, satu-satunya orang yang tiap hari di gereja dia. Tiap hari saya di gereja, tapi mereka nggak menghargai saya misalnya. Tiap hari saya melayani, tapi malah yang tambah pintar orang lain. Saya sudah berusaha sebaik mungkin jadi orang baik, tapi kok yang beruntung orang lain. Kesel. Dan Tuhan Yesus berbicara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia, yaitu mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Boleh slide-nya di next? Ya. Kita manusia itu disibukkan banyak sekali hal. Orang dewasa, kalau adik-adik, orang dewasa itu pikirannya di otak mereka ada apa aja? Kerja terus, anak, apalagi? Belajar, bokeh, duit. Bokeh. Tahu aja ya orang tua bisa bokeh. Apalagi? Mengurus baby, ya. Dan banyak hal. Dan sebagai orang tua seringkali jadi pusing mikir itu semua. Jadi kalau ke gereja, apalagi yang punya anak-anak sekolah minggu ya, ke gereja itu biasanya datangnya itu dengan uring-uringan. Yang rewel itu bukan anak-anaknya, orang tuanya rewel gitu kan. Kenapa sih kalian nggak bangun-bangun gitu kan? Kenapa nggak mandi-mandi? Udah sampai depan gereja, ini lo telat lo, apa tugas pelayanan dan sebagainya. Banyak sekali yang membuat pusing, sehingga ketika sudah pusing bawaannya marah-marah. Slide selanjutnya, nih, Peris Oumai itu bahasa Yunani. Ada di sana. Di bawahnya Eropa, di atasnya Afrika. Kalau di peta ya, itu ada daerah sana. Itu bahasa Yunani. Artinya menyibukkan diri. Peris Oumai artinya apa? Menyibukkan diri. Nah, saat orang menyibukkan diri, kemudian dia marah-marah kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan, apalagi sampai pengen supaya orang lain itu tidak dekat lagi sama Tuhan, kayak yang Marta lakukan ini, itu tidak baik. Jangan ya dia. Jadi kita itu tidak boleh memisahkan orang lain yang sedang damai mendengarkan firman Tuhan gara-gara kemarahan kita. Dan kita juga tidak boleh menghilangkan damai sejahtera kita gara-gara sibuk melakukan banyak hal. Oleh karena itu, inilah fungsinya agama. Agama artinya apa? Ya tahu? Nih, Pendeta El kasih contoh. Next, kasih contoh, kasih tahu. Agama itu artinya tidak kacau. A itu tidak, gama kacau. Itu bahasa apa yo? Bahasa Sanskerta. Apa lagi itu ya? Tidak kacau. Terus kalau religion bahasa apa? Bahasa Inggris. Religion itu berasal dari bahasa Latin, yaitu religare. Artinya itu melekatkan kembali, ngelem. Jadi gara-gara dosa, gara-gara kemarahan, hubungan kita sama Tuhan itu sobek. Tapi karena kita belajar dan kita punya agama,
yang sobek itu disatukan lagi, dilem lagi. Jadi orang beragama itu harusnya damai, ramah bukan marah, damai bukan bertikai. Dan ini ada kata-kata bagus yang bisa kita baca bersama. Ayo kita next dulu, kita baca bersama. 1, 2, 3. Di antara semua tugas dan kebutuhan hidup, ada satu kebutuhan utama yang harus selalu diprioritaskan dan yang jika keadaan memaksa kita untuk memilih, harus dipilih dengan mengesampingkan semuanya yang lain. Kebutuhan utama itu adalah duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Jadi, kalau kita harus memilih marah-marah atau sabar, apa yang harus kita pilih? Kalau kita disuruh memilih, kita itu sibuk main handphone, gadget, kita sibuk untuk ngurusin keluarga, kita sibuk melakukan apapun dengan mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita pilih? Mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena dengan demikian kita itu jadi tetap dekat dengan Tuhan. Keputusan-keputusan hidup kita tidak akan salah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan salah memilih pilihan-pilihan hidup kita. Selain dekat, slide selanjutnya, kita tidak boleh hanya dekat tetapi melekat atau nempel. Melekatlah pada Tuhan, bukan pada ego atau kemauan kita, kepentingan kita, atau mau-maunya sendiri. Jangan lakukan itu. Tetapi melekat pada Tuhan. Kalau kita melekat pada maunya kita sendiri, kita akan jadi orang-orang yang sangat egois. Kita tidak akan pernah membawa damai sejahtera, mau di gereja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita tidak akan membawa damai sejahtera. Kalau semua orang mau-maunya sendiri, itu akan banyak orang injek-injekan di dalam LRT. Kalau semuanya orang mau-maunya sendiri, di jalan itu akan banyak tabrakan. Kalau semuanya orang mau-maunya sendiri, orang-orang atau jemaat Tuhan yang ada di luar itu akan masuk ke dalam, karena sampai di luar ya jemaat. Terus pada duduk di depan sini. Tapi kita harus melekat pada Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selain itu, slide selanjutnya. Ayo kita baca 1, 2, 3. Kemarahan akan menjauhkan kita dari Tuhan. Keramahan membuat kita tetap ada di kaki-Nya. Jadi kalau hidup kita dipenuhi dengan kemarahan, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan semakin tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau adik-adik sekolah minggu kerjanya marah, terus pasti nggak akan mau berangkat sekolah minggu. Jauh dari Tuhan. Kalau guru-guru sekolah minggu juga dipenuhi kemarahan, pasti nggak akan ngajar lagi. Karena pusing ya Kak Bella ya. Oh, aku nggak pusing banget. Jadi tapi mukanya itu loh. Ya. Satu lagi pesan hari ini. Slide. Pergi untuk melayani itu penting, tapi duduk diam di kakinya adalah yang utama. Firman Tuhan hari ini tidak sedang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta itu sepenuhnya salah, tidak. Karena firman Tuhan kita di minggu yang lalu, orang apa yang baik hati? Menjadi sesama Orang Samaria yang baik hati. Maka Tuhan bilang, pergi, lakukan yang seperti itu. Jadi Tuhan juga mau kita itu melakukan sesuatu, bukan cuma diam saja. Dan saat ini kita dikasih tahu bahwa Tuhan juga mau supaya kita itu duduk diam di kaki Tuhan. Artinya apa? Tunduk kepada Tuhan. Kita mau melayani karena kita tunduk sama Tuhan. Kita mau belajar dengan baik karena mau tunduk dengan Tuhan. Kita mau jadi
MC ngomong cucu karena kita tunduk sama Tuhan. Kita mau banting tulang tiap hari pergi ke tempat kerja subuh-subuh, itu karena kita mau tunduk sama Tuhan. Jadi kalau kita tunduk kepada Tuhan, maka semua yang kita lakukan itu akan mendatangkan berkat. Tunduk pada Tuhan berarti kita memperlihatkan kehidupan yang ramah. Seperti halnya Tuhan itu ramah kepada kita dan tidak marah-marah. Amin. Amin. Kita akan tutup khotbah ini dengan bersama-sama mendengarkan pujian dari Oma dan Opa. Dipersilahkan.